Baik saudara, kita akan buka firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, 3, 2, 1, ya, janganlah takut, akulah yang menolong. Saya beri judul khotbah saya pada sore hari ini adalah tangannya yang ajaib. Tangan Tuhan itu ajaib, saudara. Kalau bicara frase tangan, itu menggambarkan adalah kekuatan. Di dalam Alkitab, semua yang bicara tangan itu adalah memfleksikan, menggambarkan adalah kekuatan. Nah, sudah dikatakan apa? Ketika Tuhan memegang kita dengan tangannya, maka kita dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kekuatan kita bisa menang sekali lagi. Bukan karena kemampuan kita bisa menang sekali lagi, Bapak Ibu. Bukan karena kepandaian kita bisa menang hari ini. Kenapa Anda dan saya bisa mengalami kemenangan demi kemenangan? Itu karena tangan Tuhan selalu memegang tangan kita. Hanya tangan Tuhan sajalah, Bapak Ibu, yang dapat membawa kita kemenangan demi kemenangan. Tidak ada orang yang kuat hari ini. Tidak ada orang yang mampu menghadapi hidup hari ini tanpa Tuhan. Sehingga ketika Dia memegang tangan kita, saudara, jangan pernah lepaskan tangan kita daripada Tuhan. Kerap kali Dia mengulurkan tangannya, tapi kita tidak pernah mengulurkan tangan kita untuk memegang tangan Tuhan. Saudara, di Alkitab itu banyak cerita-cerita mengenai tangan Tuhan. Saya ambil contoh dulu ya. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, Bapak Ibu. Ini adalah cerita ketika Yesus datang ke rumah Petrus dan didapati ibu mertua Petrus sedang sakit tergeletak karena demam yang tinggi. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, mertua Petrus itu, saudaraku. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ketika tangan Tuhan yang ajaib memegang ibu mertua Petrus yang sakit, itu jadi sembuh. Tidak butuh waktu. Seperti kita minum Panadol, paracetamol 3-4 hari, saudara. Detik itu juga langsung sembuh. Ini baru penyakit. Ada sebuah kejadian ketika Yesus memegang dengan tangannya, yang mati pun itu jadi bangkit. Siapa itu? Anak perempuan dari kepala rumah ibadat Yairus. Ketika Yesus menginjil banyak orang, datanglah seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus. Dia bilang begini,
Guru, datanglah ke rumahku, peganglah anakku dengan tanganmu, maka niscaya penyakit itu akan hilang. Saudara, Yesus sedang berjalan ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan ada seorang perempuan 12 tahun pendarahan memegang jubah Yesus. Bukan Tuhan jamah, tapi memegang jubah Yesus. 12 tahun pendarahan pun sembuh. Akhirnya Yesus datang, tiba di rumah Yairus. Kita lihat dulu, Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat yaitu Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meneratap dengan suara nyaring. Ketika Yesus diminta itu masih hidup, sekarat. Tapi ketika Yesus datang, dia sudah mati. Kita baca 39. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." 40. Tetapi mereka menertawakan Yesus. Kenapa menertawakan? Jelas-jelas mati Tuhan. Jelas-jelas mati Guru. Dia nggak bernafas. Detak jantungnya sudah tidak ada. Mungkin badannya sudah menjadi biru. Kenapa engkau bisa katakan dia itu tidur? Dia sudah mati. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 41, inilah yang terjadi. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talit takum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, yang jelas-jelas mati, yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada nafas, yang jantungnya sudah tidak berdetak, ketika tangan yang ajaib memegang anak itu, yang mati pun jadi hidup. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah kejadian yang ajaib. Maka hari ini, kalau dia ulurkan tangan, saudara dan saya, mari pegang tangan Tuhan. Tangannya tidak pernah membawa kita kepada kegagalan. Tangannya selalu membawa kita kepada kemenangan. Katakan amin. Yang sakit pun sembuh, yang mati pun bisa ada kehidupan. Satu lagu Bapak Ibu. Boleh BL bantu saya? Tak kutahukan hari esok, tak kutahukan hari esok. Yang tahu boleh nyanyi bersama-sama. Namun langkahku tetap Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku. Apa saudara? Tangan Tuhan yang pegang. Kita nggak tahu menjelang itu hari seperti apa.
kita nggak ngerti. Bukan surya yang kuharapkan, karena surya pun akan lenyap. Artinya jangan berharap kepada manusia. Sehebat-hebatnya manusia akan lenyap juga. Tapi hatiku tidak gelisah akan masa menjelang. Karena ku tahu aku berjalan bersama Yesus. Kenapa hari ini banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini karena tangan Tuhan yang pegang. Poin yang pertama, saudaraku. Kita lihat kembali lagi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Poin yang pertama ketika Tuhan memegang tangan kita. Yang pertama adalah miliki mental pemenang. Miliki mental seorang pemenang. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang tidak pernah menghadapi rasa takut. Termasuk yang berbicara dan mendengar pada sore hari ini. Tidak ada satupun manusia tidak menghadapi rasa ketakutan dalam hidupnya. Semua orang akan mengalami rasa ketakutan di dalam hidupnya. Ada yang takut keuangan ekonomi. Ada yang takut masa depannya. Ada yang takut kesehatannya. Ada yang takut kehidupannya. Ada yang takut nanti dapat anggota keluarga baru. Ada yang takut nanti apakah cucu saya bisa lahir dengan sehat. Ada yang takut gereja harus bagaimana, saudaraku. Bohong kalau kita mengatakan kita tidak pernah menghadapi ketakutan. Kenapa saya tahu? Muka-mukanya kelihatan semua, saudara. Di gereja kok mukanya kelihatan takut begini. Semua orang menghadapi ketakutan, Bapak Ibu. Yesus sebagai manusia pun juga menghadapi yang namanya ketakutan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh mengeluarkan peluh-peluh keringat. Namun apa yang diajarkan Tuhan kepada kita pada sore hari ini? Bukan takutnya, tapi bicara mentalnya. Mental seorang pemenang itu artinya apa, saudara? Boleh takut, pasti menghadapi ketakutan. Tapi jangan sampai ketakutan itu menghimpit iman kita. Jangan sampai ketakutan itu, saudara, mendesak iman kita. Jangan sampai ketakutan itu, saudaraku, membuat kita gak percaya. Itulah mental pemenang. Jika takut menghimpit kita, jika takut menguasai kehidupan kita, jika ketakutan itu memperhentikan langkah kaki kita, saudara, maka kita adalah mental pecundang. Jangan sampai takut itu, Bapak Ibu, menguasai kehidupan kita. Artinya begini, kalau Tuhan ajarkan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau orang itu takut, dikuasai ketakutan, dia ketakutan yang berlebihan, maka dia gak yakin Tuhan menyertai hidupnya. Sesimpel itu aja. Dikit-dikit takut, kalau ngomong takut, saksi takut, hidup takut, tidur pun takut. Perlu dipertanyakan, dia yakin gak kalau Tuhan itu menguasai kehidupannya? Dia yakin gak kalau Tuhan itu menyertai hidupnya?
Kalau orang itu yakin Tuhan menyertai kehidupannya, maka saudara pasti memiliki mental seorang pemenang. Jangan takut, itu diambil dari satu kata kerja di dalam bahasa Ibrani, yaitu adalah yare. Yang artinya jangan dikuasai ketakutan terus menerus. Itu arti jangan takut. Takut itu ada, tapi jangan dikuasai terus menerus. Saya gambarkan Bapak Ibu, itu adalah anak saya. Anak saya sekarang mungkin berusia 2 tahun minggu depan. Saya bilang begini bukan minta kado saudara. Tapi saya saksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Kebetulan juga bulan lalu Tuhan berikan saya waktu yang lebih untuk saya bisa spend time sama keluarga saya. Biasanya Sabtu Minggu, Senin udah gak ada di Solo.